Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Sahabat Radio Surya Kebenaran di 107.8 maupun sahabat yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming di www.suryakebenaran.com. Dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Ya, kami mau infokan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, siaran-siaran Radio Surya Kebenaran dapat sahabat dengarkan melalui aplikasi Radio Box yang dapat sahabat download di Play Store. Dan setelah itu tinggal di searching aja Radio Surya Kebenaran, lalu tekan play untuk mendengarkan siaran-siaran kami. Dan sahabatku, di malam hari ini, di hari Selasa, kita bertemu lagi dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa akan ada topik yang menarik dengan pembicara kita yang luar biasa yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan kami mengundang atensi sahabat di 08166545532 untuk sahabat yang mau bertanya dalam atensi di malam hari ini dan juga mau konseling, silakan langsung saja di 08166545532 setelah nanti kami mempersilakan sahabat untuk bergabung di dalam sesi tanya jawab. Dan di malam hari ini sudah bersama dengan saya di studio, yaitu bersama dengan Rio, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, Aleika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Yes. Wow. Dan pastinya istimewa ya, Dad. Istimewa pasti. Karena kita dimiliki oleh Elohim yang istimewa dan membawa berkat bagi setiap kita. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, dari setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan di malam hari ini. Sebuah topik yang luar biasa. Ini kita berbicara tentang dunia bisnis nih. Kita bicara tentang dunia bisnis ya, Dad? Iya, betul. Jadi judulnya apa nih, Dad? Judulnya berbisnis dengan Tuhan. Yes, kita berbisnis dengan Tuhan, sahabatku. Di malam hari ini hanya judul. Pastinya akan ada pesan yang kita dapatkan dan pembelajaran pastinya yang selalu luar biasa dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan oleh karena itu, sahabatku, tanpa berlama-lama, Dedi, kita langsung saja masuk pada judul kita obrolan di malam hari ini. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, judulnya pada saat ini adalah berbisnis dengan Tuhan. Bagaimana sih orang berbisnis dengan Tuhan? Berbisnis dengan Tuhan itu bukan selalu konotasinya soal materi, namun intinya adanya barter keuntungan, baik berupa jabatan, cinta maupun pasangan hidup dari orang terhadap Tuhan, seolah-olah Tuhan membutuhkan sanjungan dari manusia, maka manusia pun membutuhkan sesuatu yang menguntungkan dari Tuhan. Meskipun memang yang terbanyak yaitu urusan soal materi. Yang sangat gampang adalah saat diberkati secara materi, semua keadaan baik-baik saja, kehidupan nyaman, orang makin cinta kepada Tuhan Yesua. Ini realitas yang sering terjadi. Bersaksi sana-sini, tapi giliran mengalami berbagai kesulitan, seperti masalah keuangan, yang tentu saja berbicara soal harta, masalah kedudukan, yaitu soal tahta, masalah pasangan hidup, yaitu soal cinta, Tuhan ditinggalkan. Jika tidak diberkati secara materi, meninggalkan Tuhan. Itu salah satu contoh berbisnis dengan Tuhan. Padahal setelah saya lihat bagaimana orang yang meninggalkan Tuhan karena masalah materi, tetap saja tuh tidak kaya. Ini salah satu bentuk berbisnis dengan Tuhan. Artinya mengikut Tuhan dengan syarat. Jika semua fine-fine saja dan harus diberkati di bidang harta, tahta, dan cinta, maka akan cinta kepada Tuhan. Nah, demikian pun di dalam mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, tetapi mengharapkan balasan secara materi dari Tuhan, ini juga merupakan bentuk berbisnis dengan Tuhan.
Mengembalikan perpuluhan itu bukan merupakan keharusan, melainkan kesadaran melakukan kewajiban menjadi pelaku firman. Kalau merasa keberatan, karena sekarang ada gerakan nih di internet nih Rio, ada gerakan anti mengembalikan perpuluhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya katakan, kalau ada yang merasa keberatan, sebaiknya tidak usah mengembalikan perpuluhan. Meskipun firman mengatakan banyak tentang perpuluhan dan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai gembala, saya yakin Tuhan memelihara hidup saya kok. Maka dalam ibadah pun di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa tidak ada kolekte tiap minggunya, dan persembahan perpuluhan adanya persembahan radio untuk menunjang radio dan persembahan untuk listrik Bukit Doa. Itu pun sifatnya sukarela, tidak memberikan persembahan juga tidak masalah, dan gereja sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Tuhan pun memelihara dan selalu mencukupkan kebutuhannya, walaupun ada jemaat yang mengembalikan perpuluhan. Nah, apa kata firman tentang memberi ini? Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Kemudian di dalam Maleakhi 3 ayat 10-11 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini, Yahweh Zebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan aku akan mengusir pelahap bagimu, supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang, Yahweh Zebaot berfirman. Nah, kenapa akhir zaman ini banyak sekali serangan dengan antipati memberi bagi gembala? Karena setan yang bekerja agar jemaat tidak diberkati, maka banyak statement yang salah. Contohnya, diberkati untuk memberkati atau sebaliknya. Nah, saya mau tanya sama Rio nih, kalau ada statement diberkati untuk memberkati, yang benar diberkati untuk memberkati atau memberkati untuk diberkati? Yang mana yang sesuai firman Tuhan? Nah, ini memberkati untuk diberkati. Ya, itu yang betul. Memberkati untuk diberkati. Tidak menabur, bagaimana menuai? Yes. Itu hanya seperti buruh panen lepas yang dibayar untuk memanen saja, dan tentunya bukan sepemilik ladang, jadi cuma mendapatkan upah buruh panen saja. Memang saya mengakui pendeta yang menghimpun kekayaan ada dan banyak memang, karena sudah terjadi perubahan konsep pemikirannya dari pelayanan menjadi pekerjaan, karena sikap hati dan motivasinya berubah. Oleh karena itu ada beberapa akibat daripada pendeta yang model begini nih Rio. Jadi konsep pemikirannya sudah berubah, bukan lagi pelayanan tetapi sudah menjadi pekerjaan. Itu mengakibatkan yang pertama, khotbahnya bicara soal uang melulu. Nah, pada malam hari ini saya memang berbicara soal keuangan, khusus soal keuangan lebih terbanyaknya, karena ini bicara soal bisnis dengan Tuhan. Dalam 30 tahun pelayanan saya, khusus tentang uang, yang saya sampaikan ya baru hari ini. Itu pun dengan motivasi agar jemaat diberkati. Tetapi sekali lagi, kalau merasa memberi pendeta membuat pendeta jadi kaya, saya sarankan jangan memberi ke pendeta dan jangan memberi untuk gereja. Kumpulkan saja uangnya untuk diri sendiri. Memang adanya gerakan anti memberkati gembala, itu gara-gara adanya gembala yang avanturir, yang melayani berorientasinya ke masalah keuangan. Saya akui itu benar. Padahal
saya secara pribadi sebagai gembala realitasnya justru sering dipinjami uang. Nah, ini kan ironis sekali. Dipinjami atau tidak, ini saya melihat biasanya jemaat pasti hilang. Contoh, kalau tidak dipinjami, nanti dikatakan tidak punya kasih. Pendeta kok dipinjami uang saja, tidak mau memberi. Tetapi kalau dipinjami, saya tanya kapan bisa dikembalikan, karena saya tidak punya bisnis sekuler. Kemudian ditentukan tanggalnya. Nah, saat mengembalikan terlambat sesuai dengan janjinya, maka orang tersebut malu dan tidak mau ketemu. Akibatnya apa? Ya hilang juga. Jadi diberi ya hilang, tidak diberi hilang juga. Nah, ini kan susah, Rio, sebagai seorang gembala. Diberi salah, tidak diberi juga salah. Jika ada seruan anti memberkati gembala, sementara gembala tidak punya bisnis sekuler, terus pendeta jika beli sesuatu, apakah bisa diterima jika belinya pakai daun? Ini yang jadi permasalahannya. Ya, karena ada orang yang di internet berkoar-koar siang malam, jangan memberi keenakan pendeta. Loh, kalau bagi saya sih nggak apa-apa. Ya, yang penting kalau memang keberatan, saya tegaskan sekali lagi, lebih baik jangan memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang sudah motivasinya berubah di dalam melayani, bukan lagi berorientasi ke pelayanan tetapi pekerjaan. Tentu saja yang saya maksud adalah berbisnis dengan Tuhan, yaitu mencari keuntungan yang bisa didapat di dalam Tuhan. Ya, salah satu di antaranya, hal yang kedua adalah jadi berpolitik gara-gara uang, berorientasi ke materi. Nah, contohnya banyak. Gara-gara diberi uang, langsung jadi influencer, mempengaruhi orang lain untuk memilih saat capres misalkan. Ini sekarang sedang viral dan menjadi fenomenal, ya. Ini artinya sudah berpolitik praktis karena sudah menyebut nama pribadi. Artinya jemaat diarahkan untuk langsung menuju sasaran. Nah, saya sudah membuat YouTube. Kalau menonton YouTube saya, saat ditanya Pak Pendeta Carly, saya sudah sampaikan bahwa masalah dana dari pemerintah itu kan memang ada dan sudah dianggarkan anggarannya sebagai kewajiban pemerintah untuk membantu tempat-tempat ibadah agama apapun. Nah, Gereja Pemulihan Firman sendiri, saya akui pernah dapat 2 kali dari pemerintah, meskipun nominalnya kecil, tetapi itu memang ada dan sudah sebagai komitmennya. Itu tidak masalah diterima. Tetapi juga jika sudah diarahkan untuk kelompok tertentu, artinya sudah ditarik ke ranah politik, ya saya katakan harus ditolak. Kalau tidak ditolak, ini artinya betul-betul sudah berbisnis dengan Tuhan dan menjadikan gereja sebagai ajang komoditas bisnis. Itu yang kedua, Rio. Yang ketiga, tidak menyadari bahwa sehat itu berkat Tuhan. Kita menghirup oksigen tiap hari saja diberi oleh Tuhan free. Tadi kebetulan ada seorang hamba Tuhan yang kemarinnya terkena serangan jantung dan masuk ke rumah sakit di Manado. Beliau cerita kepada saya, masuk sampai menghabiskan 15 tabung oksigen yang panjang itu. Nah, saya tanya, berapa satu tabung oksigen? Beliau tidak bisa merincinya karena menggunakan BPJS. Tetapi beliau punya teman mengatakan bahwa untuk menghirup oksigen itu di sana katanya bayarnya dihitung tiap jam, Rio. Nah, saya tanya 1 jamnya berapa? Katanya 1 jamnya 2 juta. Wah, ini bisa dihitung saja lah. Nah, kita menghirup udara, oksigen free dari Tuhan. Kenapa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan bahwa itu merupakan satu berkat yang besar? Kalau kita bisa melirik saja, katakanlah kita bisa angkat tangan saja, ini sudah merupakan berkat Tuhan yang besar yang harus disyukuri, Rio. Amin. Saya beberapa tahun yang lalu kan pernah ginjal saya dua-dua berhenti. Lalu oleh anak saya dipaksa pergi ke Singapura.
Nah, di Singapura itu darah saya sudah beracun semua, oksigen ke otak sudah kurang, sehingga saya bawaannya mengantuk dan pengennya tidur. Untuk mengangkat tangan saja, waduh, itu menjadi satu siksaan, beratnya luar biasa. Oleh karena itu, jika kita bisa mengangkat tangan, mata kita melirik, itu merupakan energi yang besar yang dihasilkan oleh tubuh karena pertolongan Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah Kodes. Karena saya punya teman sarjana optik, dia katakan untuk mata bisa melirik saja itu membutuhkan energi yang cukup besar katanya. Jadi kalau kita bisa melirik, wah itu puji Tuhan. Kita bisa angkat tangan, apalagi bisa melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan. Itu sesuatu yang patut disyukuri. Pokoknya kita sehat saja itu berkat yang dahsyat luar biasa dari Tuhan. Cuman terkadang hal seperti ini kita lupakan. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, untuk jemaat, jangan katakan nanti saya akan maju di dalam Tuhan kalau saya kaya. Kalau saya kaya baru saya mengasihi Tuhan. Saya katakan kalimat itu pasti ditangkap setan, sehingga tidak ada peluang untuk kaya supaya tidak dekat dengan Tuhan. Tadi kan mengatakan, nantilah Pak, saya akan mengasihi Tuhan, saya akan setia kepada Tuhan, kalau saya sudah kaya baru saya akan mengasihi Tuhan. Wah, ucapan ini akan ditangkap oleh setan, sehingga setan tidak memberi kesempatan untuk orang tersebut bisa kaya. Jadi akan diganggu terus supaya tidak kaya-kaya, sehingga tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ya, jadi orang yang mengatakan kalau saya kaya baru saya mengasihi Tuhan, kesimpulannya tidak akan jadi kaya. Tapi jika kita punya mental kaya, atau otak mental kita mental orang kaya, maka kita akan memiliki peluang menjadi kaya secara materi. Nah, apa sih mentalnya orang kaya? Ada beberapa hal. Yang pertama, mentalnya orang kaya adalah ulet ya. Ulet atau pekerja keras. Jadi kalau kita mau kaya ya kita harus bekerja keras. Jangan santai-santai saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu yang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena orang bisnis itu yang dipegang adalah kepercayaannya atau kejujurannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Kalaupun kita berusaha, kita jatuh, jangan kemudian tiduran sekalian. Jatuh, bangun lagi. Karena itu saya katakan, kalau kita berbisnis, kemudian kita jatuh 5 kali, bangun 6 kali. Jadi kita selalu bangun senantiasa. Kemudian yang keempat, disiplin waktunya tinggi. Jadi orang yang kaya, mental orang kaya itu selalu disiplin waktu. Tidak akan menyia-nyiakan waktu. Karena itu dulu ada istilah time is money, ya, karena waktu itu begitu penting sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya, yang kelima itu rajin. Jadi tidak peduli hasil, pokoknya mentalnya yang tadi 5 hal itu dilakukan. Jadi saya akan mensitir perkataan dari Simeon. Waktu itu dia mengatakan, misalkan kita sudah bekerja, seharusnya saya mendapatkan 1 meter. Tetapi kok cuma dari hasil kerja saya yang sudah luar biasa itu, kok cuma dapat 75 cm misalkan. Nanti yang 25 cm, Tuhan yang akan menutup. Bahkan bisa dapat lebih, karena Tuhan tidak mau berhutang dan tahu sikap hati dan motivasi manusia, termasuk sikap hati dan motivasi kita. Amin. Karena itu kalau kita ingin diberkati, ya 5 hal tadi, sifat mentalnya orang kaya itu harus ada. Saya ulang sekali lagi, ulet, bekerja keras, jujur, tidak mudah menyerah, disiplin waktunya tinggi, dan rajin. Nah, untuk selanjutnya, kenapa ada orang yang berbisnis dengan Tuhan? Nah, untuk kenapa ada orang berbisnis dengan Tuhan, nanti kita ikuti di sesi yang kedua, Rio. Ya. Itu saja dulu, sahabat ceria kebenaran dimanapun berada.
Ya, sahabatku ya, kalau di sesi pertama sudah dibagikan bagaimana memiliki mental orang kaya nih ya, sahabatku, nanti di sesi yang kedua kita membahas kenapa ada orang yang berbisnis dengan Tuhan. Oleh karena itu sahabatku, daripada penasaran, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Untuk sahabat yang diberkati tetap di 107.8. Dan juga bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan, silakan langsung saya beratensi di 0816654532 di malam hari ini. Nanti kami akan merespon pertanyaan sahabat. Dan juga bagi sahabat yang bertanya tapi mau namanya tidak disebutkan atau no name, tidak akan kami sebutkan. Terima kasih. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini, tetap di 107.8. Ku memuji dan menagih
bagaikan jamahan tangan kasih-Mu. Memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku, hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. .8 masih bersama dengan sahabat di malam hari ini, dan juga sahabat yang mendengarkan di www.suarakebenaran.com, dan juga sahabat yang mengikuti yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Kami informasikan untuk sahabat yang diberkati bisa mendengarkan siaran-siaran Radio Suara Kebenaran melalui aplikasi Radio Box yang dapat sahabat download melalui Play Store, dan setelah itu bisa dicari Radio Suara Kebenaran. Setelah menemukan bisa tekan play untuk mendengarkan siaran-siaran kami. Bagi sahabat yang di luar kota Ambarawa, yang ada di
provinsi lainnya, bahkan yang ada di negara lainnya mengikuti yang mendengarkan di live streaming. Ya baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih berbicara tentang berbisnis dengan Tuhan bersama Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan untuk sahabat yang mau bergabung dalam atensi pertanyaan bisa di 0816654532. Ya baik Dedi, kita akan masuk pada sesi yang kedua nih. Yang kita buka dengan kenapa ada orang berbisnis dengan Tuhan. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat surya kebenaran dimanapun berada, untuk sesi yang kedua ini saya sampaikan kenapa sih kok ada orang yang berbisnis dengan Tuhan. Yang pertama adalah karena dasar imannya salah, yaitu bertumpu pada kesejahteraan hidup. Memang sih tidak salah kalau kita beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, hidupnya diberkati, kehidupannya sejahtera. Tetapi itu sebenarnya bukan tujuan utama. Tujuan utama iman kita sebetulnya adalah keselamatan untuk memulihkan hubungan kembali antara manusia dengan Tuhan yang sudah putus akibat Adam dan Hawa melanggar firman. Ini sebetulnya adalah tujuan utama kita mengiring kepada Tuhan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin yang memperkenalkan Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberikan janji-janji palsu. Ya, misalkan saja kamu hidupnya banyak utang, ayo ikut Tuhan, ikut Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Itu adalah Tuhan yang benar. Kamu ikut saja Tuhan yang benar, nanti hutangnya lunas. Nah, ini kan cara yang salah. Tuhannya benar, tetapi cara penyampaiannya salah. Memangnya Tuhan pembayar hutang. Janji Tuhan itu apa? Di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi yang diutamakan adalah mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya terlebih dahulu. Itu sebetulnya adalah mukjizat pembuka. Karena itu masalah kehidupan itu bagi Tuhan masalah kecil saja. Kalau orang hatinya keras, dia tidak bisa menerima Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Ini adalah merupakan satu kekeliruan. Kenapa? Karena memang Tuhannya bangsa Israel adalah Bapa Yahweh, dan dialah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia yang dikenal dengan Yeshua HaMashiach, dan dialah yang bersemayam di dalam hati kita, yaitu Ruach HaKodes yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, yang memberikan bimbingan, yang memberikan arahan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, yang penting adalah cari terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Apa sih yang menjadi semuanya keinginan kita? Ya, apa yang menjadi kerinduan kita itu sangat kecil bagi Tuhan. Tetapi yang pasti adalah cari dululah kebenarannya dan kerajaannya. Itu yang pertama. Kenapa ada orang yang berbisnis dengan Tuhan? Karena dasar imannya salah, yaitu bertumpu pada kesejahteraan hidup. Yang kedua, tidak menyadari sekali lagi bahwa sehat itu merupakan berkat berganda dari Tuhan, dan sehat itu mahal. Artinya apa? Banyak orang yang sakit berusaha untuk sehat itu harus mengeluarkan dana yang sangat besar, bukan hanya jutaan, bahkan mungkin puluhan dan ratusan juta, sangat besar. Kalau di Amerika orang-orang yang obesitas, gemuk-gemuk, untuk kurus saja biayanya besar. Bagi orang-orang yang kegemukan melalui ambang batas wajar. Ya, saya pernah mendengar ada orang diwawancarai orang gemuk untuk menjadi kurus, mengeluarkan dana sampai ribuan dolar hanya untuk supaya bisa kurus. Artinya kalau kita bisa sehat, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kalau berbisnis dengan Tuhan itu karena orang tidak menyadari bahwa sehat itu merupakan berkat dari Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga,
tidak menyadari bahwa penderitaan dalam kehidupan beriman yang benar itu merupakan anugerah di hadapan Elohim juga, seperti apa yang ditulis di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, di mana di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab apakah penghargaannya jika kamu tabah karena berbuat dosa lalu ditinju? Tetapi jika kamu tabah karena berbuat baik lalu menderita, inilah anugerah di hadapan Elohim. Nah, kebanyakan kan orang mengikut Tuhan tidak mau mengalami ujian, pencobaan, masalah di dalam kehidupan, Rio. Orang maunya pokoknya ikut Tuhan, ya hidupnya harus happy-happy, enjoy, senang, seolah-olah melihat langit itu cerah. Tidak bisa begitu dan tidak ada ayatnya itu. Memang tidak salah kita mengikut Tuhan kemudian diberkati secara materi, itu tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi tujuan utamanya, bisa keliru. Saya sudah seringkali katakan, mengiring Tuhan itu aneh. Kalau kita mencari uang, kita tidak akan mendapatkan uang. Tetapi kalau kita mengutamakan keselamatan, uanglah yang mencari kita. Ya, terbukti Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa sudah 21 tahun istilahnya berdiri dan tidak pernah kekurangan tuh. Walaupun jemaat yang digembalakan bukan jemaat yang kaya-kaya raya, yang punya pabrik dan sebagainya, orang-orang sederhana, biasa. Tetapi Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Kenapa? Karena saya selalu mengajar untuk menjaga sikap hati dan motivasi. Saya katakan kalau orang melayani mau cari kekayaan, ya sudah, lebih baik jangan jadi pendeta. Begitu, Rio. Saya sendiri dulu kalau mau saya cari kekayaan, sudah lama saya tinggalkan Ambarawa. Banyak orang yang minta saya menggembalakan di kota besar dan bahkan di luar negeri. Saya pernah diminta di Argentina dan pernah diminta untuk melayani di Hawaii. Tetapi karena itu bukan panggilan Tuhan, ya saya tidak mengutamakan itu. Nanti jangan-jangan saya mati di sana. Itu prinsip saya. Karena itu saya katakan kalau melayani mau jadi kaya, ya sebaiknya jadi bisnismen saja. Nanti kan diberkati Tuhan. Ya, kalau melayani ya sudah, arah tujuan pelayanannya ya jiwa-jiwa, bukan karena materi. Begitu, Rio. Seharusnya Tuhan jangan diajak berbisnis. Nah, untuk sesi yang ketiga, kenapa Tuhan jangan diajak berbisnis? Nah, ini nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga saja. Begitu, Rio. Kenapa Tuhan jangan diajak berbisnis? Oke. Ya. Ya sahabatku, kenapa Tuhan jangan diajak berbisnis akan menjadi topik kita nih dalam sesi yang ketiga. Jadi bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan di malam hari ini, langsung saya 0816654532. Di malam hari ini kami menunggu atensi pertanyaan dari sahabat. Ya baik, jadi ini karena sudah ada penanya yang masuk, ada beberapa pertanyaan dari penanya kita yang luar biasa di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ini dari kita menyapa dulu yang jauh. Ya, ini selalu rajin bertanya. Ada Dokter Ayu nih. Haleluya, selamat pagi Dokter Ayu. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati. Ya, selamat malam waktu Ambarawa. Dan terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Shalom Pastor Yakub, pastinya Pastor dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Elohim Yahweh. Haleluya nih. Titipkan salam saya untuk Bapak Ngamput Pastor. Nanti salamnya saya sampaikan Dokter Ayu. Iya. Puji Tuhan, banyak hal yang bisa dipelajari dari video wawancaranya Pastor Yakub. Iya, puji Bapak Yahweh. Amin, Bapak Yahweh dimuliakan ya. Amin, amin. Selamat malam untuk pendengar Radio Surya Kebenaran dan untuk Kak Rio. Selamat malam juga nih buat Dokter Ayu waktu Ambarawa. Ya, Pastor, mungkin saya tidak bisa mendengarkan siaran ini sampai selesai. Oh iya, jadi seperti biasa saya akan menyimak ulang di YouTube-nya Pastor. Ya, terima kasih. Langsung Dokter saja Ayu. Pertanyaannya. Ya. Mengapa Pastor harus membeli judul berbisnis dengan Tuhan? Bukankah Tuhan tidak sama dengan manusia? Dan Tuhan tidak akan pernah butuh apapun dari makhluknya? Iya. Terima kasih Dokter Ayu. Nah, untuk pertanyaan ini saya sudah sampaikan tadi di sesi yang pertama ya. Kenapa kok saya menggunakan judul berbisnis dengan Tuhan? Karena Tuhan itu dianggapnya sama
seperti manusia oleh orang yang berbisnis tentu saja. Yang orang yang mengajak berbisnis dengan Tuhan menganggap Tuhan itu sama dengan manusia. Artinya kalau saya beribadah kepada Tuhan, apa dong yang saya dapatkan dari hasil ibadah itu? Begitu. Jadi minta keuntungan. Tentu saja yang dimaksudkan adalah keuntungan secara jasmani, Dr. Ayu. Padahal kan seperti yang di sesi pertama tadi saya sampaikan, kita melayani pekerjaan Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan yang benar, itu orientasinya adalah karena disitulah ada jaminan kepastian keselamatan. Karena untuk memulihkan hubungan yang sudah diputus antara manusia dengan Tuhan oleh dosa Adam dan Hawa. Nah, melalui Yeshua HaMasyiah maka kita bisa dipulihkan kembali. Yes. Nah, itu sebagai tujuan yang utama. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang mengajak berbisnis dengan Tuhan. Jadi orientasinya ke egosentrisnya gitu. Apa yang bisa saya dapat dari saya percaya kepada Tuhan, atau bahkan kalau saya melayani apa untungnya? Nah, begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih, dan terima kasih dokternya sudah bertanya. Ini pertanyaan kedua sekarang, kenapa bisnis dan kenapa Tuhan nih? Memangnya bentuk produk seperti apa yang bisa manusia bisniskan dengan Tuhan, dan cara transaksinya seperti apa? Ya tadi Dokter Ayu, transaksinya itu kalau saya mengasihi Tuhan, apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya? Jadi bisnisnya bukan berupa sesuatu seperti terjadi antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan Tuhan bisnisnya adalah apa yang mau saya inginkan, ya Tuhan harus cukupkan, begitu. Padahal mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya saja belum. Jadi ini satu kekeliruan atau ayatnya dibalik, ya. Kan di sana dikatakan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau orang yang berbisnis dengan Tuhan, apa ucapannya adalah apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan, maka baru saya mencari kebenaran dan kerajaannya. Nah, ini kan membalikkan firman. Padahal yang benar, cari saja dulu. Kalau sudah menemukan masalah, berkat itu menyusul. Tuhan itu bukan tidak tahu. Begitu Dokter Ayu. Jadi ketika semua ditambahkan kepadamu, baru carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Itu balik firman. Ya betul. Terima kasih deh. Dan ini pertanyaan ketiga, apa sih untungnya berbisnis dengan Tuhan? Ya untungnya ya bisa terkenal. Makanya tadi di sesi pertama saya mau berbisnis dengan Tuhan. Kalau saya menjadi Kristen misalkan, saya punya keinginan untuk bisa terkenal misalkan. Nah, kalau saya tidak terkenal ya saya tinggalkan Tuhan. Nah, itu orang berbisnis. Kemudian misalkan soal tahta ya, soal jabatan. Kalau saya bisa mendapatkan jabatan ini, saya akan mengasihi Tuhan. Atau bagi yang masih muda, kalau saya bisa mendapatkan si dia, maka saya akan mengasihi Tuhan. Kalau enggak, sorry deh Tuhan. Jadi begitu bentuk bisnisnya Dokter Ayu. Ya, jadi orang mencari keuntungan dari dunia pelayanannya. Betul, bukan hanya pelayanan Rio, bahkan kadang baru percaya saja sudah mencari keuntungan dari iman. Dari iman. Makanya ada orang yang menjual imannya hanya karena masalah cinta, ya. Kemarin kan minggu sempat saya tanya kepada seseorang yang ada di gereja, saya tanya, ibu, anak yang biasa ibu bawa itu sekarang kemana? Oh, itu sekarang sedang jatuh cinta dengan seseorang, Pak Yakub. Dan sekarang dia meninggalkan iman hanya karena dia jatuh cinta dengan perempuan itu. Nah, ini yang berbisnis dengan Tuhan. Maksudnya seperti itu Dokter Ayu. Oke, baik, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini yang mau bergabung silakan di 0816664532. Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Dokter Ayu, tapi kita keep dulu deh. Kita ke pertanyaan lainnya dari sahabat kita yang ada di Surabaya. Ini ada Gurnadi sudah bergabung. Oh iya, selamat malam. Shalom Om Yakub dan Mas Rio, kiranya dalam berkat Bapak Yahweh selalu. Amin. Terima kasih Gurnadi, berkat Bapak Yahweh juga atas Gurnadi. Om, saya mau tanya nih, di gereja lama saya dulu waktu saya hendak menyerahkan buah sulung dari pekerjaan saya yang kedua,
Nah ini karena mungkin dia ganti pekerjaan ya Dad. Karena waktu itu saya pindah kerjaan, pendetanya Iya. menolak. Pendeta saya waktu itu bilang kalau buah sulung itu hanya diserahkan 1 kali seumur hidup. Nah sedangkan di gereja yang baru katanya setiap kali kita punya usaha baru atau pindah pekerjaan, maka lebih baik jika buah sulungnya diserahkan. Yang benar itu sebenarnya yang mana Om? Mohon petunjuk, terima kasih. Iya, kalau menurut pandangan saya buah sulung itu kan hasil pertama dari pekerjaannya. Nah kalau ganti pekerjaan kan berarti mengawali lagi dari awal. Pekerjaannya kan juga diawali dari awal. Ya, jadi ya mengembalikan buah sulung juga. Tetapi yang jadi masalahnya kalau kemudian pendetanya mata duitan, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi yang jelas kalau buah sulung ya itu harus kita kembalikan supaya kita diberkati ya. Amin. Nah, bagaimana sikap hati dan motivasi ketika kita sudah mengembalikan buah sulung, kita lupakan itu. Ya, seperti kemarin pada saat perayaan buah sulung kan jemaat mengembalikan buah sulung. Tetapi karena pekerjaan Tuhan masih membutuhkan, saya tidak mengambil buah sulung itu walaupun 1% sekalipun. Jadi semuanya saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Sekaligus juga membuktikan bahwa saya melayani bukan cari untung. Kalau saya melayani untuk cari untung, dulu sebelum saya menjadi gembala, saya punya usaha toko alat listrik dan elektronik yang saya bisa memasok tiap-tiap desa. Saya mendapatkan hasil jauh lebih banyak daripada saya melayani. Jadi kalau saya sudah mau melayani full time, ya konsekuensinya ya mengutamakan pelayanan, bukan mengutamakan kekayaan. Amin. Karena itu saya katakan kalau mengutamakan kekayaan mending tidak usah pelayanan aja deh. Yes. Gitu. Ya, kecuali tapi bukan berarti pendeta tidak boleh menerima. Tadi saya katakan di sesi yang pertama Gunardi bahwa pendeta kalau misalkan bisa membeli menggunakan daun, ya saya tidak akan menerima, kan begitu. Yes. Ya, tapi masalahnya pendeta beli daging ayam juga bayarnya minta pakai uang. Nah, ya kan Rio. Oke. Nah, maka dari itu ya hanya sebatas untuk kebutuhan aja lah. Bukan untuk menghimpun kekayaan. Begitu Gunardi. Ya, kecuali kalau pendeta butuh segala sesuatu tinggal bim salah bim ya. Nah, iya itu lain masalah. Lain masalah. Menggosok apa namanya lampu Aladin. Lampu Oke. jin. Baik, terima kasih Dad. Iya. Ya terima kasih Gurnadi. Mungkin kalau punya pertanyaan bisa lanjut lagi Dad. Ini kita Iya. kembali lagi ke pertanyaan Dokter Ayu Iya, ya. iya. Biar kita tambah seru aja di malam Iya, hari ini iya. karena pertanyaan dari sahabat. Ini pertanyaan nomor 4 Ya. dari Dokter Ayu. Bagaimana tanggapan Pastor tentang label kata ini syariah dalam pandangan agama Muslim menurut Pastor, sehingga masuk juga dalam dunia bisnis dan perbankan? Apakah dalam Kristen ada juga label seperti itu? Ya, yang jelas kalau di dalam Kristen tidak ada, Dokter Ayu. Dan saya juga sudah mempelajari tentang syariah itu kan bagi hasil. Ternyata bagi hasil itu keuntungannya justru untuk bank jauh lebih banyak. Jadi sebetulnya dengan orang menggunakan istilah syariah itu sama saja dengan mendapatkan bunganya semakin kecil dan dia lebih banyak menghonorkan ke bank begitu. Tetapi saya tidak akan menyampaikan secara detail karena di dalam kekristenan tidak ada. Jadi saya hanya mempelajari saja apa sih yang dimaksud dengan syariah. Ternyata itu bagi hasil dan ya seperti itulah yang saya tadi sampaikan. Gitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dad. Ini pertanyaan terakhir saya hari ini. Ya. Ini juga dikasih sebuah artikel Dad. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel online dari sebuah media. Ini Ya. kita tidak usah sebut nama medianya Dad. Ya. Yang membahas tentang hal ini. Tidak jarang juga ada aksi rebutan jemaat, saling menjelek-jelekan gereja saingan, yang tujuan utama sebenarnya adalah jemaat sama dengan omset. Ya. Untuk gembala sidang yang bermotivasi demikian, dalam kurung jemaat sama dengan omset, Ya. bisa dikata bahwa gereja telah berubah fungsi menjadi usaha bisnis. Ya. Perusahaan bergerak di bidang rohani berbentuk gereja. Ya. Gembala sidang yang merupakan pemilik gereja lantas membuka cabang gereja di mana-mana mirip toko retail, Ya. dan mulai menetapkan target pemasukan lewat persembahan kepada pendeta yang ditugaskan sebagai penanggung jawab gereja cabangnya. Ya. Untuk menambah pemasukannya, tak jarang mereka menjual berbagai produk
untuk dijual ke jemaatnya. Yang market pastinya ada yang jualan asuransi, buku, CD lagu, perjalanan wisata rohani, bahkan main saham. Dan ini artikelnya itu yaitu pendeta dan gaya hidup mewah nih. Nah, bagaimana tanggapan Pastor Yakub? Ya, terima kasih Dokter Ayu. Dari pertanyaan Dokter Ayu ini ada 3 hal. Ya, 3 hal yang saya garis bawahi. Coba Rio baca lagi nanti ketika hal yang pertama saya cut ya. Silakan coba dibaca lagi. Dari awal, Dad. Ya, dari awal. Oke. Maaf. Tidak jarang juga ada aksi rebutan jemaat. Nah, stop dulu sampai di situ ya, rebutan jemaat. Saya setuju ada pendeta yang memang rebutan jemaat karena menganggap jemaat itu sebagai aset. Karena kan dengan banyaknya jemaat berarti persembahannya semakin banyak dan sebagainya. Intinya ke arah itu. Itu pernah saya alami, Dokter Ayu. Ketika saya pulang dari Amerika, saya di rumah baru 1 hari. Saya ditelepon oleh pendeta lain, dikatakan, kenapa Pak Yakub mencuri domba tempat saya? Loh, saya ini di Amerika 1 bulan. Saya tidak tahu ada jemaat baru. Nah, jemaat yang mana? Nah, dikatakan, kenapa Pak Yakub mencuri domba? Saya bilang, Pak Pendeta, saya ini belum tahu jemaat yang mana. Wong saya ini baru pulang dari Amerika. Nah, kalau misalkan ada jemaat pindah, ya seharusnya introspeksi diri dong. Katanya, kenapa mencuri domba? Oke, kalau kita bicara soal mencuri domba, berarti kan domba makan rumput di tempat saya. Seharusnya Pak Pendeta itu bayar sama saya, karena makan rumput nggak bayar, kan begitu. Nah, atau juga karena tahu bahwa rumput di jemaat di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya layani ini rumputnya segar-segar dan hijau-hijau, sementara di tempatnya rumputnya sudah kering, layu-layu dan sebagainya. Nah, ketika masuk di gereja yang rumputnya subur-subur, akhirnya si domba ini gemuk. Nah, dia mau pulang lagi sudah tidak bisa karena sudah kegemukan. Nah, jadi inilah salah satu contoh, Dokter Ayu, pendeta yang berorientasi materi, berbisnis dengan Tuhan. Jadi jemaat itu menjadi aset. Saya setuju sekali itu. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam gereja Tuhan yang benar. Ya, itu yang pertama, Rio. Kemudian selanjutnya, Rio. Ya, dan ini dilanjutkan ya, bahwa saling menjelek-jelekan gereja saingan yang tujuan utama sebenarnya adalah jemaat sama dengan omset. Betul. Nah, untuk gembala sidang bermotivasi demikian, itu bisa dikata gereja telah berubah menjadi fungsi, yaitu menjadi usaha bisnis. Ya. Perusahaan bergerak di bidang rohani berbentuk gereja. Ya, stop dulu sampai di situ. Jadi kalau misalkan gereja mau berbisnis dalam arti menghasilkan keuntungan secara materi, sebetulnya tidak salah juga kalau hasilnya memang dipakai untuk gereja itu sendiri. Seperti contohnya kita kalau mau mengadakan sukot ya, kita kan mengadakan aksi sosial, jual basar untuk cari penggalangan dana ya. Itu tidak masalah, Dokter Ayu. Cuman akan menjadi masalah kalau orientasinya masuk ke kantongnya pendetanya secara pribadi. Lah, ini yang tidak boleh ya. Di tempat kami juga seperti itu. Jadi kalau mau sukot jauh-jauh hari, kita sudah mengumpulkan celengan ya, tabungan yang ditaruh di salah satu wadah begitu dari jemaat, supaya kalau misalkan pulang dari pasar ada uang kecil ya dimasukkan di situ daripada tergeletak di mana-mana tempat. Nanti setelah cukup penuh baru dibawa ke gereja untuk dipersembahkan untuk dana sukot hari raya. Nah, itu tidak masalah karena arahnya tujuannya untuk pekerjaan Tuhan juga, bukan untuk kantongnya pendeta. Begitu, Dokter Ayu. Terus, Rio. Gembala sidang merupakan pemilik gereja, lantas membuka cabang gereja di mana-mana mirip toko retail dan mulai menetapkan target pemasukan lewat persembahan kepada pendeta yang ditugaskan sebagai penanggung jawab gereja cabangnya. Nah, stop sampai di situ. Ya, ini kekeliruannya karena membuka cabang di mana-mana kemudian diarahkannya untuk kekayaan pribadi. Nah, saya contohkan Gereja Pemulihan Firman. Ini juga kami punya cabang di mana-mana. Tetapi
sudah masuk di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa mereka kalau punya aset, itu aset adalah aset lokal. Sinode tidak berhak untuk menguprek-nguprek masalah aset lokal. Kemudian apakah di gereja lokalnya itu memberikan persembahan ke sinode? Oh ya ada, tetapi itu juga untuk kebutuhan sinode. Artinya misalkan kalau ada pertemuan kan kita butuh dana untuk sewa tempat dan sebagainya. Tapi itu tidak mengarah kepada pribadi tertentu. Jadi dari Tuhan untuk Tuhan, dari jemaat untuk jemaat, begitu, dari pendeta untuk pendeta. Tapi untuk pelayanan, bukan untuk pribadi memperkaya diri atau untuk menyenangkan pribadi. Nah ini sudah keliru. Karena itulah maka di ADART Gereja Pemulihan Firman, aset lokal ya tidak berhak diutak-utak, termasuk apa yang dihasilkan oleh pendeta lokal. Ya, kalaupun misalkan pendeta lokal punya aktivitas usaha sekuler kemudian mengembalikan perpuluhan, itu mengembalikan perpuluhannya adalah ke sinode, bukan ke pribadi saya, walaupun saya adalah ketua umum sinode. Jadi bukan ke saya. Begitu Dokter Ayu. Jadi saya sudah atur sedemikian rupa supaya sikap hati dan motivasi pelayanan itu bukan berorientasi untuk berbisnis atau masalah materi. Begitu Dokter Ayu. Baik. Nah itu ya 3 hal itu ya. Ya. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab ini semua pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Thanks Pastor Elohim Yahweh. Elohim Yafarek Otka katanya. Amin, amin. Amin, haleluya. Ya baik, terima kasih Dokter Ayu dan juga terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari 2 penanya kita di malam hari, ada Gurnadi dan juga Dokter Ayu. Kita dengarkan dulu lagu sejenak sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga. Tetap bersama dengan kami, dan sahabat yang mau bergabung silakan nanti di 081 66 545 32. Kami menunggu atensi sahabat. Kala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.
sahabatku di 107.8 maupun di www.suriakebenaran.com ya. Sebuah lagu baru saja hadir ke ruang dengar sahabat. Ya, kalau tadi sudah dengan atensi pertanyaan yang luar biasa yang sudah dijawab juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini, dan juga buat para penanya yang sudah bertanya kami ucapkan terima kasih. Dan sahabatku, kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Tanpa berlama-lama, silakan Det. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, sesi yang ketiga adalah kenapa Tuhan jangan diajak bisnis? Ya. Yang pertama adalah Tuhan itu maha tahu sifat kita. Karena itu saya katakan kita ini terkadang diizinkan Tuhan untuk menderita seperti pohon bunga yang indah tetapi di bawahnya penuh kotoran. Yesua saja menderita agar masuk kemuliaan atau menyelamatkan kita. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-26 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, bukankah seharusnya Allah Mesias menderita hal-hal ini supaya juga masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi kalau Yesua tidak menderita, dia tidak bisa disebut Mesias dan kita tidak diselamatkan. Karena itu istilahnya ada pepatah katakan tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi kita harus menderita dulu, baru kita akan mendapatkan kemuliaan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, sebagai prajurit harus tahan menderita. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai prajurit. Karena setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah harus menjadi prajuritnya Yeshua untuk memberitakan kebenaran kepada yang lain, supaya yang lain juga diselamatkan. Oleh karena itulah maka Kitab Suci katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab itu engkau hendaklah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yeshua HaMasiah. Jadi jangan semata-mata mengikut Yeshua hanya untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup. Itu sesuatu yang keliru, karena itulah yang disebut dengan bisnis dengan Tuhan. Nah, tadi saya katakan Tuhan kan tahu sifat kita. Ada orang ketika hidupnya susah, dia dekat Tuhan, Rio. Tetapi ketika orang itu duitnya banyak, dia justru melupakan Tuhan. Berapa banyak ada orang yang seperti ini. Dulu ketika pergi ke gereja jalan kaki, dia setia. Ketika minta doa supaya bisa tidak jalan kaki, kemudian Tuhan berkati sepeda motor, dia masih setia. Kemudian dia minta diberkati, didoakan lagi supaya diberkati secara materi lagi. Kemudian dia mendapatkan mobil. Nah, setelah mendapatkan mobil masih kurang puas juga. Minta mobilnya yang tahunnya baru atau juga yang mereknya lebih hebat. Nah, setelah mendapatkan yang luar biasa, katakanlah mobil mewah, ya dia lupa kepada Tuhan. Dia katakan kalau hari Minggu ya saya menggunakan mobil saya untuk jalan-jalan. Tuhan juga tahu kok. Ya memang Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak tahu, dia bukan Tuhan namanya. Tetapi kan ketika dia secara materi diberkati, justru dia meninggalkan Tuhan. Yaitu seperti pohon tanaman buah yang di bawahnya itu banyak kotoran. Itu sebetulnya yang Tuhan mau. Artinya ketika seseorang hidupnya susah secara materi, dia justru bisa dekat Tuhan. Nah, itu Tuhan lebih tahu, lebih mau seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 tentang pahlawan-pahlawan iman, di sana ada ayat yang mengatakan bahwa para rasul itu berdoa minta sesuatu tetapi tidak mendapatkan ketika ada di dunia ini, Rio. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik lagi di dalam kerajaan sorga. Amin. Bisa saja ketika dia mendapatkan sesuatu, justru pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu mengetahui sifat manusia. Nah, kita juga sebagai prajurit HaMasiah harus siap menderita di dalam mengiring dia. Kemudian yang ketiga, menderita itu suatu anugerah dari Elohim. 1 Kepa atau 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 katakan, sebab inilah anugerah
Jika karena kesadaran akan Elohim seseorang menanggung duka cita dengan menderita ketidakadilan, kan kita seringkali dibuat tidak adil oleh orang lain oleh karena kita menjalankan kebenaran. Kita melihat satu realitas sekarang ini, orang-orang benar justru disingkirkan, Rio. Apalagi, ya mohon maaf, tidak semuanya, tapi kebanyakan lah. Kalau ditanya Pak Yakub bisa membuktikan, tidak bisa. Karena mana ada sih maling ngomong saya mau maling, tidak ada. Ya, tetapi pegawai-pegawai pemerintah itu sudah umum kalau korupsi. Nah, kalau orang jujur tidak korupsi ya disingkirkan karena dianggap menjadi benalu bagi pekerjaan mereka yang berbuat jahat itu. Akhirnya ada yang mengganggu begitu. Karena itu orang benar, orang jujur sekarang ini mengalami banyak permasalahan. Tetapi saya selalu katakan orang jujur tidak hancur, tidak kujur, tetapi justru mujur. Oleh karena apa? Tuhan yang akan membela. Itu hal yang terpenting. Yang kedua, kenapa kita jangan mengajak bisnis Tuhan? Karena Tuhan Maha tahu kebutuhan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 di sana dikatakan dari Indonesian Literal Translation, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Nah, artinya apa? Kesusahan kita Tuhan tahu kok. Ini salah satu kesaksian, Rio. Dulu pernah ada seseorang minta berdoa untuk saya mendoakan rumahnya bisa laku, ya. Tetapi tidak laku-laku. Saya katakan bahwa kalau tidak laku-laku jangan kecewa kepada Tuhan. Tuhan mampu kok membuat rumah itu laku dengan nilai yang tinggi. Nah, beberapa saat kemudian benar, Rio, ada orang bermimpi, di mimpinya itu dikatakan kamu beli rumah di jalan ini nomor sekian loh, coba. Kemudian orang itu datang menawar, ya, menanyakan gitu, rumahnya mau dijual enggak? Ya, karena saya semalam mimpi disuruh membeli rumah ibu, coba buka harga begitu. Nah, lalu si ibu ini membuka harga, ya tentu saja dengan harga yang tinggi. Karena dia pikir pasti akan ditawar. Ternyata tidak ditawar. Karena orang yang membeli ini menganggap bahwa mimpi itu adalah mimpi keberuntungan. Artinya kalau dia membeli rumah itu di alamat yang sesuai dengan yang ada di mimpinya itu, dia akan beruntung begitu. Akhirnya rumahnya dibeli dengan harga yang tinggi. Begitu, Rio. Nah, itu hal yang kedua ya. Karena Tuhan mengetahui rahasia hati. Yang ketiga, yang terakhir dari sesi yang ketiga ini, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, siapa yang berbelas kasihan kepada orang miskin, dia memiutangi Yahweh, dan dia akan membalaskan pahalanya kepadanya. Jadi jangan kita hitung-hitung untung rugi di dalam kita melayani Tuhan. Saya tidak pernah mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena saya punya konsep kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan-jangan nanti Tuhan juga hitung-hitungan dengan saya. Nah, kalau ada kesaksian ini luar biasa. Ketika saya pulang dari Los Angeles, saya sampai di Taiwan, ada seseorang yang naik pesawat duduk di samping saya. Kemudian orang itu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, dianggapnya saya orang Taiwan, Rio, pada saat itu. Nah, kemudian orang itu memberi uang kepada saya. Waktu itu saya lihat isinya setelah sampai rumah itu 1 juta. Saya bilang, jangan Bu, saya baru kenal dengan Ibu. Masa sih Ibu baru kenal ngasih uang memberkati saya uang? Saya tidak tahu uangnya berapa waktu itu. Kemudian dia bilang, masa sih orang dikasih uang kok tidak mau begitu? Ini orang kaya raya. Karena dia tadinya duduk di kursi eksekutif, pindah ke kursi ekonomi. Kan lucu. Nah, dia ngajak ngobrol. Kemudian saya bilang, saya ini pendeta Bu, jadi saya tidak enak kalau menerima uang dari Ibu. Oh, kamu pendeta toh? Pendeta di mana? Saya bilang saya melayani di Ambarawa. Oh, jebule wong Jawa toh. Terus dia ngajak ngomong saya pakai bahasa Jawa. Tadinya ngajak ngomong saya pakai bahasa Inggris. Ya, kemudian dia cerita, saya baru saja ditipu pendeta 200 juta. Dalam hati saya, puji Tuhan, saya tidak mau gitu. Tapi akhirnya saya dipaksa. Pokoknya kalau Pak Yakub tidak mau, berarti Pak Yakub menolak berkat Tuhan. Wah, sudah, saya kalah.
Ya sudahlah, saya terima dengan sukacita, terima kasih ya Bu ya. Ternyata Rio, itu adalah cara Tuhan, karena ketika turun di Jakarta, saya harus naik pesawat lagi ke Semarang. Waktu itu saya dijemput oleh sopirnya adik ipar saya. Nah, ketika saya turun, dijemput itu pakai tulisan kecil, Yakub Sulistyo begitu. Saya tidak lihat sampai akhirnya orangnya pulang, saya dipanggil-panggil. Nah, terpaksa kan saya mau tidak mau harus beli tiket baru. Nah, dari uang itulah saya bisa beli tiket ke Semarang. Kalau enggak, saya kering di Jakarta. Nah, itulah cara Tuhan, bahwa kalau kita tidak mencari uang, uanglah yang mencari kita. Amin. Ya, begitu Rio. Terima kasih. Ya, sahabat yang diberkati di malam hari ini ya. Tadi sesi ketiga sudah kita lewati, dan bagi sahabat yang mau bertanya, kami masih menunggu di 0816654532. Kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini. Tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi. Tuhan, ajarku untuk meminta, masuk di rencanamu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hati kudus-Mu. Berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan. Ku mau Tuhan, ku rindu-Mu Yesus, pulihkan aku sekarang. Tuhan, ajarku untuk meminta, masuk di rencana-Mu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hati kudus-Mu. Berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan. Ku mau Tuhan, ku rindu-Mu Yesus, pulihkan aku berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan. Ku mau Tuhan, rindu-Mu Yesus, pulihkan aku. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita berbicara tentang berbisnis dengan Tuhan. Ya, baik sahabatku dan juga Dedi yang ada di studio ini, sudah ada penanya lagi yang masuk nih pada menit-menit kita di terakhir malam hari ini.
Kita langsung saja, ini ada pertanyaan dari Surabaya. Ini dari Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya, Pak Pak Jo. Joromi. Ya, betul. Selamat malam Pak Jo. Selamat bergabung Pak Joromi. Langsung saja Rio Ya. akan bacakan. Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang Malam. diberkati Bapak Yahweh oleh Ya. karena anugerahnya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya. Dan penyiar radio selalu ceria nih. Haleluya, selalu diberkati ya. Kemurahan Tuhan selalu menaungi pelayanan Rio. Amin. Terima kasih Pak Joromi. Haleluya. Ya. Pertanyaan pertama, dalam Matius atau Matius 7 ayat 21, apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa? Ya, gampang sekali Pak Jo. Kehendak Bapa artinya kan Bapa menghendaki sesuatu, Bapa menginginkan sesuatu. Nah, apa yang diinginkan oleh Bapa? Yaitu menyebut namanya. 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1. Supaya namanya tidak dilupakan orang. Tetapi di Indonesia kan justru orang tidak mau menyebut namanya. Nah, artinya tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu Pak Jo. Oke. Dan ini pertanyaan kedua dari Pak Joromi, bagaimana bisa orang percaya tahu bahwa itu kehendak Bapa? Ya, kita membaca firman sehingga kita bisa tahu apa saja kehendak Bapa. Nah, yang baca firman saja kadang merasa sok tahu. Buktinya apa? Bapa minta namanya disebut malah ngatur Bapa lagi. Oke, baik, terima kasih Dad. Ya. Ini langsung pertanyaan ketiga lagi dari Pak Joromi. Dalam Matius 22 atau Matius 22 ayat 39, dan jika seseorang yang mengalami di bawah titik nol bahkan minus nih, sehingga tidak mengasihi diri sendiri dengan kerja keras seperti pepatah kepala di bawah kaki di atas, namun tidak terjadi progresif, malah semakin jatuh, bagaimana caranya memulihkan untuk mengasihi diri sendiri? Ya, sebetulnya kalau tidak mengasihi diri sendiri itu ya salah juga Pak Ju. Orang boleh kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, tetapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Artinya ada waktu istirahat. Karena kalau tidak ada waktu istirahat, kita sudah dapat duit, sakit, nanti orang lain juga yang akan menuai kan. Jadi bagaimana supaya mengasihi diri sendiri? Ya jangan bekerja overload istilahnya ya. Beban yang terlalu berat, harus ada pengaturannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus bisa rajin dan sebagainya itu ya. Tadi ulet bekerja keras, tapi bukan berarti sampai tidak mengasihi diri sendiri. Ini yang dimaksud pekerja keras itu ya bukan malas-malasan gitu. Jujur, tidak mudah menyerah, disiplinnya waktu tinggi, rajin, tetapi bukan berarti tidak mengasihi diri sendiri. Gitu Pak Jo. Ya baik, terima kasih Dedi. Ya. Ini pertanyaan keempat dari Pak Joromi, ini juga baru viral-viralnya nih. Nah, ini pertanyaan keempat, bagaimana dengan gereja di luar negeri yang mengizinkan LGBT dan bahkan proses pernikahan dilakukan dan semakin merebak dengan alasan perikemanusiaan? Bagaimana menurut Dedi? Iya, itu bukan perikemanusiaan, perikebinatangan malah. Kenapa? Karena binatang saja bisa kok membedakan yang mana jantan, yang mana betina. Masa manusia yang diberi akal oleh Tuhan tidak bisa membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan? Ini karena terjadi kerusakan di dalam pikiran, ya. Karena itu saya tidak setuju kalau LGBT disahkan di dalam gereja. Iya, nggak benar itu. Kalau mau di luar secara hukum dunia sih biar-biar saja. Asal jangan melakukan itu. Memang kalau di Amerika sekarang ini orang yang tidak mau menikahkan LGBT bisa dituntut oleh orang LGBT si gay itu. Nah ini memang dilema. Kenapa? Karena di Amerika kan sekarang jadi negara ateis, negara sekuler. Begitu Pak Jo. Ya baik, terima kasih Dad. Ini nanti kita tutup dalam doa juga di malam hari ini. Terima kasih Dad. Demikian pertanyaan saya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya baik, terima kasih. Dan ini selanjutnya masih dari Surabaya, kembali dari Gurnadi nih Dad. Oh ya Om, tadi kalau nggak salah di sesi kedua bercerita nih, ada orang yang mau dekat dengan Tuhan kalau dia menjadi kaya. Dan Om bilang kalau seperti ini bicaranya bisa ditangkap oleh iblis dan diganggu. Lah
kalau seperti ini, semisal Ya. ada orang yang baru memulai usaha dan dia punya niat memberikan buah sulung dari usahanya, bisa-bisa orang yang baru memulai usaha itu gagal karena diganggu oleh iblis. Nah, kalau seperti ini, bagaimana bisa orang itu menyerahkan buah sulung, dan adakah cara untuk mengantisipasi? Mohon dijawab, terima kasih. Ya, kalau untuk yang buah sulung berbeda, Gurnadi. Kenapa? Karena buah sulung itu kan sudah ditentukan di dalam kitab suci. Sedangkan kalau orang yang saya mau mengasihi Tuhan kalau saya kaya, itu kan kemauannya sendiri. Sedangkan buah sulung yang harus dikembalikan itu kan memang itu sudah hukumnya firman. Justru setan berusaha untuk supaya kita jangan mengembalikan buah sulung, supaya kita tidak diberkati. Begitu. Begitu, Gurnadi. Oke, dan kalau semisalnya nih, Dad, kita ketika dalam usaha yang pertama lalu kita belum mendapatkan berkat, berarti kita tunggu sampai benar-benar. Dapat, iya. Oke, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan buah Iya, sulung, karena iya. itu sudah ketetapan Iya. firman Tuhan. Istilahnya bukan memberikan tapi mengembalikan. Mengembalikan, oke, Ya, sama mengembalikan. dengan perpuluhan, itu Ya. mengembalikan karena itu haknya Tuhan. Baik. Jadi apapun tantangannya, firman Iya. itu pasti tetap terjadi. Iya, tapi kalau sekali lagi kalau kita berpikir, wah nanti keenakan pendeta, please jangan kembalikan. Yes. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dedi. Iya. Dan Mas Rio, mohon nanti siaran ditutup dalam doa. Terima Iya. kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, baik. Terima kasih buat para penanya di malam hari ini. Mungkin kita langsung saya pada closing statement, Dan. Ya, Silakan. terima kasih Rio. Untuk closing statement saya 3 hal saja. Yang pertama adalah jika memberkati gereja atau pendeta, merasa mengenakkan gereja atau pendeta, sebaiknya jangan keluarkan uang untuk gereja atau pendeta. Nanti mereka kaya dari orang yang tidak tulus. Jadi saya juga tidak mau, misalkan ada orang memberikan berkat untuk saya tetapi dengan syarat dan sikap hati dan motivasi yang tidak benar, saya tidak mau menerima. Yang kedua, kalau mau diberkati ya harus memberkati. Tadi yang Rio sudah sampaikan tadi ya. Karena hukum tabur tuai masih terjadi. Salah satu contoh ucapan dari Elifas sahabatnya Iyob di dalam Iyob 4 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, seperti apa yang telah aku lihat bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan akan menuai hal yang sama. Artinya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Gitu. Kemudian di dalam Mazmur 126 ayat 5 dari Indonesia Literal Translation dikatakan, siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Jo tadi. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya, tetapi jangan sampai membuat diri kita rusak gitu ya. Karena kita rajin dan sebagainya, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, apa yang dituai itu pasti lebih banyak dari apa yang ditabur. Contohnya kalau kita menabur biji jagung, kita menabur 1 biji jagung, pada akhirnya akan menghasilkan pohon jagung dan menghasilkan buah jagung, dan buah jagung itu sendiri butirannya lebih banyak dari 1 butir tadi. Artinya apa yang kita tuai itu akan lebih banyak dari yang kita tabur. Asal kita menabur dengan tulus, jangan menabur mengharapkan sesuatu. Makanya yang ketiga katakan, saat memberkati jaga sikap hati dan motivasi, jangan mengharapkan hasil karena itu merupakan bisnis dengan Tuhan. Yang jelas jika kita tidak mendapatkan, maka anak cucu kita lah yang akan menuainya. Itu sudah pasti ya. Buktinya saya tidak memikirkan masalah keuangan, Tuhan memberkati anak-anak saya. Ya. Itulah karena kita tetap menjaga sikap hati dan motivasi. Begitu Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi sudah menyampaikan closing statement Ya. di malam hari ini, dan juga para penanya yang luar biasa yang sudah bergabung, dan juga para pendengar yang beratensi dalam mendengarkan juga di malam hari ini di 107.8 maupun di www.suryahkebenaran.com. Demikian nih tadi obrolan kita tentang berbisnis dengan Tuhan, dan juga setiap pesan Tuhan yang kita juga dapatkan menjadi penguatan bagi setiap kita, orang-orang yang diberkati oleh Bapak Yahweh, dan ini membuat iman kita lebih lagi mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Ya, baik, jadi kita akan Ya. tutup dalam doa di malam hari Ya, ini. Silakan, mari Dad. kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur melalui refleksi yang berjudul berbisnis dengan Tuhan, maka mengajar kepada kami untuk kami tidak berbisnis dengan Tuhan, karena Engkau maha tahu semua kebutuhan dan kerinduan hati kami. Amin. Kami yakin bahwa
apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Amin. Tuhan, karena Amin. Tuhan Amin. tidak mau berhutang kepada kami. Engkau tidak pernah mau menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau tetap menjaga sikap hati dan motivasi kami. Yes. Berkati Rio yang telah memandu acara ini, dan berkati juga untuk seluruh pendengar, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang sudah beratensi. Tuhan berkati dengan berkelimpahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, izinkan kami berjumpa kembali di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Apabila tidak di dalam dunia, karena Engkau sudah datang kembali yang kedua kali, Ya, Bapa. maka kami akan berjumpa di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi atas waktu dan Ya. kebersamaannya di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati pelayanannya, Amin, amin. keluarganya, dan setiap hal dipakai luar biasa dan dahsyat. Amin, amin. Amin. Dan juga terima kasih sahabatku yang sudah bergabung. Demikianlah di malam hari dalam program Refleksi, kami sudah menemani ruang dengar sahabat. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan yang luar biasa pastinya, dengan pembicara yang lainnya yang membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Weruah HaKodes memberkati kita semua. Amin. Melayanimu selamanya, Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku